Berita pertama, makin panas Elkan Bagot dan Shin Tae-yong saling unfollow di Instagram setelah pengumuman 26 pemain timnas Indonesia. Berita kedua, digoda FIFA untuk rematch timnas Indonesia versus Argentina, Erick Thohir kasih sinyal positif. Berita ketiga, penyebab Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri batal gabung timnas Indonesia untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Elkan Bagot dan Shin Tae-yong saling unfollow di Instagram, tak lama setelah pelatih asal Korea Selatan mengumumkan 26 pemain timnas Indonesia untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah fakta ini menegaskan hubungan keduanya tidak baik-baik saja? Menurut pantauan, di akun Instagram Elkan Bagot, tak ada lagi akun Shin Tae-yong 7777 di daftar followingnya, begitu juga sebaliknya. Semenjak kelar Piala Asia 2023, Elkan Bagot tak lagi dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Di FIFA Matchday Maret 2024, Elkan Bagot tidak dipanggil karena jelas mengalami cedera. Namun, spekulasi muncul ketika bek 21 tahun itu tidak dipanggil saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak dan Filipina pada Juni 2024. Banyak yang menilai, Elkan Bagot tak dipanggil Shin Tae-yong karena pemain Blackpool FC itu mangkir saat timnas Indonesia U23 membutuhkan jasanya untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Tak cuma di bulan Juni 2024, Elkan Bagot lagi-lagi tak dipanggil Shin Tae-yong pada laga 6 dan 10 September 2024 untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dalam sejumlah kesempatan, Shin Tae-yong sama sekali enggan mempertimbangkan memanggil bek bertinggi badan 196 cm tersebut. Elkan enggak dipanggil, kata Shin Tae-yong singkat pada Jumat, 16 Agustus 2024. Alih-alih memanggil Elkan Bagot, Shin Tae-yong memilih membawa bek Maluku United, Wahyu Prasetyo, untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Fakta ini menunjukkan Shin Tae-yong enggan menyertakan pemain yang telah mengecewakannya, sekalipun si pemain memiliki kualitas. Menarik menanti drama yang terjadi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong. Masih adakah pintu timnas Indonesia bagi Elkan Bagot dari Shin Tae-yong? Sebelumnya, Elkan Bagot juga pernah mangkir saat timnas Indonesia bersiap melakoni 3 laga pamungkas grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada Juni 2021. Namun, Elkan Bagot kembali dipanggil setelah meminta maaf kepada PSSI dan Shin Tae-yong. Berita kedua, digoda FIFA untuk rematch timnas Indonesia versus Argentina, Erick Thohir kasih sinyal positif. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menanggapi godaan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, terkait diadakannya rematch timnas Indonesia versus Argentina. Erick Thohir tepatnya hanya memberikan komentar emotikon mata melirik, namun itu bisa dianggap menjadi sinyal positif. Sebab setidaknya kehadiran Erick Thohir dalam postingan FIFA World Cup yang diupload pada Rabu 28 Agustus 2024 itu menandakan ia tahu bahwa banyak yang menginginkan pertempuran jilid kedua antara timnas Indonesia versus Argentina. Jadi, akankah PSSI akan mewujudkan godaan FIFA tersebut? Perlu diketahui, FIFA memang menggoda pencinta sepak bola tanah air yang saat ini tengah gembira. Bagaimana tidak, timnas Indonesia U20 secara luar biasa mampu menumbangkan tim kuat Argentina U20 dengan skor 2-1. Momen itu tercipta di Stadion Mokdong, Korea Selatan, dalam ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024, pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin. Sempat tertinggal 0-1, Garuda Nusantara mampu bangkit dan menang 2-1 berkat gol dari Kadek Arel, 75, dan Mauri Simon, 78. Kemenangan itu disambut sukacita oleh semua pihak, termasuk FIFA. Menariknya FIFA justru menggoda untuk diadakan jilid kedua dari laga timnas Indonesia versus Argentina. Pada pertemuan pertamanya pada 19 Juni 2023 lalu, timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jadi, FIFA pun mengajak untuk rematch karena kekuatan timnas Indonesia saat ini sudah berkembang, baik itu tim senior maupun kelompok umurnya. Sudah waktunya rematch kah? Emotikon mata melirik,
Bunyi caption pihak FIFA sambil mengupload foto-foto laga timnas Indonesia versus Argentina. Erick Thohir yang sejatinya tidak dimention justru hadir dan meninggalkan komentar lirikan balasan. Hal itu lantas menjadi sinyal positif karena ada peluang PSSI akan mengadakan laga uji coba lagi melawan Argentina. Ada juga yang justru mengharapkan skenario itu terwujud di Piala Dunia 2026. Itu berarti timnas Indonesia yang kini tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, harus lolos ke putaran final agar memiliki kesempatan berhadapan dengan Argentina. Berita ketiga penyebab Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri batal gabung timnas Indonesia untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia. Teka-teki kenapa dua pemain Malut United, Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri hilang dari skuad timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia akhirnya sudah diketahui. Berdasarkan laporan dari manajer timnas Indonesia, Sumarji, si kembar Sayuri tidak ada dalam daftar 26 pemain untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tengah mengalami cedera. Sumarji tidak mengungkap detail cedera apa yang dialami dua pemain Malut United itu. Dia hanya mendapat laporan kalau Sayuri bersaudara saat ini sedang mengalami cedera sehingga tidak masuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai laporan dari sekretaris tim, Yaakob dan Yance mengalami cedera, kata Sumarji kepada MNC Portal Indonesia. Kamis, 29 Agustus 2024, hilangnya nama Yaakob dan Yance dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia menjadi pertanyaan publik. Pasalnya, Malut United sebelumnya telah menginformasikan kalau dua pemain ini masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selain Yaakob dan Yance, satu pemain Malut United lainnya yang dipanggil adalah Wahyu Prasetyo. Nama bek berusia 26 tahun itu pun masuk dalam daftar 26 pemain yang telah dirilis hari ini. Jika merujuk pada laga terakhir Malut United, fakta mengenai laporan Yaakob dan Yance cedera memang benar adanya. Pasalnya, mereka tidak masuk dalam daftar susunan pemain saat Laskar Kieraha, julukan Malut United, melawan Persik Kediri di pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025, Minggu 25 Agustus 2024. Terlepas dari itu, diharapkan Yaakob dan Yance bisa segera pulih dari cederanya. Sehingga dengan begitu mereka dapat memberikan penampilan terbaiknya dan kembali dilirik oleh Shin Tae-yong. Mengingat, perjuangan timnas Indonesia masih panjang berdasarkan hasil undian, timnas Indonesia berada di grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda segrup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Total ada 10 pertandingan yang bakal dimainkan timnas Indonesia, dengan rincian 5 tandang dan 5 kandang, akan dijalani Indonesia. Nantinya dua tim terbaik grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026.